Kang, beratur. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan pengantar tadi ya untuk menangkal paham Wahabi. Mungkin dari bapak-bapak jamaah ataupun ibu-ibu yang punya pertanyaan terkait tentang bagaimana kita cara menangkal Wahabi, silakan yang mau bertanya bisa tunjuk ya. Ini tadi ya seperti ini. Langsung aja soalnya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu Kiai malam semuanya. Saya mau tanya masalah apabila khotib itu dari kalangan menyampaikan masalah bid'ah saat khotib. Misalnya disebutkan seperti ini. Tahlil ada dalilnya, sedangkan tahlilan tidak ada dalilnya. Itu bagaimana kalau seandainya itu terulang Kiai, terus saya pribadi dari kalangan aswaja istilahnya menunjukkan khotib di saat sholat Jumat sedang berlangsung, apakah itu suatu jihad atau melanggar dari rukun sholat Jumat? Khotibnya Wahabi. Kalau ada khotib Jumat, khutbahnya salah, diintrup gak apa-apa. Kalau perlu diturunkan, ganti khotib yang baru. Itu termasuk jihad. Di Jember itu ada khotib Wahabi, khutbah di markasnya tentara. Terus dia bilang bid'ah, akhirnya salah satu tentara, "Hei, kamu ini teroris, turun," katanya. Akhirnya turun. Radikal kamu ini, turunkan. TNI, apa? Saya punya jamaah ya, Kopassus di Jakarta itu, tentara. Ustaz Firanda itu mau ceramah di masjid. Tentara ini orang Surabaya, orang Madura. Firanda belum ceramah, baru duduk di depan. Ini bawa celurit sama pistol. Langsung duduk. "Ustaz, ente mau ngomong apa? Ini pistol, ini celurit. Saya pakai yang mana?" katanya. Akhirnya lari dia itu. Memang perlu kadang kita ini perlu punya aswaja. Yang radikal yang mana kalau gitu? Ya Wahabi lah yang radikal. Kita ini kan antivirus radikal itu. Kalau bilang tahlil itu gak ada dalilnya, bodoh dia. Tahlil itu kan bacaan zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan ulama Melayu, bukan ulama Padang, bukan ulama Minang, bukan ulama Aceh, bukan ulama Batak, bukan ulama Mandailing, mana lagi? Bukan Kiai Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah bersama para sahabat. Dalam kitab-kitab hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi." Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, Rasulullah ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu ditutup rata dengan tanah, dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, Rasulullah gak langsung pergi. Tapi bagaimana? Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu.
Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Summa qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Selesai baca faramman sorfa, ketika Rasulullah berhenti baca qilalahu, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, malaka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah, baca Allahu akbar? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur. Karenanya beliau baca zikir hatta farrajallahu, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Artinya apa? Orang soleh sekalipun itu butuh dibacakan zikir. Apalagi kalau cuma soleh nama, orangnya tidak soleh. Ada yang siap gak dibacakan tahlil setelah mati? Gak siap. Kita ini perlu dibacakan tahlil. Kalau dijepit oleh kuburan biar gak lama-lama. Karenanya baca tahlil. Makanya tahlil yang bagus tuh dibaca di kuburan setelah talqin. Kalau dijepit biar gak lama-lama. Cuma biasanya orang duri, orang dumai, orang pekan ya, tahlilnya malam-malam. Almarhum dikubur jam 9 pagi. Tahlilnya jam berapa? Maghrib. Maghribnya jam berapa? Setengah 7 ya. Berarti tahlilnya jam 7. Kalau dikubur jam 9, ditahlil jam 7. Kan 10 jam menunggu bantuan. Kira-kira kalau saudara terjepit di kebun, nunggu bantuan 3 jam. Kira-kira gimana? Lama apa gak lama? Lama saudara. Lalu ada orang Wahabi khutbah tahlil gak ada dalilnya. Kapan dia belajar dalil? Nggak pernah belajar dia. Paling dalilnya ya tadi itu. Kullu bid'atin dhalalah. Ada dalilnya, tahlil itu ada dalilnya. Dan amalan-amalan yang lain tuh dalilnya ada juga. Nggak perlu khawatir. Ada lagi. Itu caranya ya. Jadi memang jangan didiamkan. Diprotes itu. Kalau saya biasanya agak Jumatan kalau gitu. Ya pernah dulu di Jakarta mau Jumatan kok khotibnya bid'ah-bid'ahkan. Akhirnya beli bakso. Makan bakso aja di luar nih. Kenapa? Dengar khutbah kayak gitu sakit perut. Enak makan bakso biar kenyang. Dulu di Jakarta ya.